amatana wa ilaihin nusur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'lu alayya wa'tuni muslimin fattaqullaha wa ati'un. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat. Qul atuhaztum indallah ahda falan yukhlifallah ahda am taquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Bala man kasaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wallazina amanu wa 'amilus solihati ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Shadaqallahul azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ibu pengurus Masjid Raya Andalas, para penasihat, pengawas dan pembina, mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian Bapak-bapak dan Ibu-ibu jemaah salat subuh undangan Allah yang dimuliakan. Mudah-mudahan langkah kaki kita sebagaimana di dalam hadis dikatakan bahwasanya ketika kita melangkahkan kaki kanan menuju rumah Allah, dinaikkan derajat kita satu tingkat. Kemudian apabila kaki kiri kita sudah melangkah, maka digugurkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan setiap langkah kita terus menambah derajat kita, kemudian menggugurkan dosa-dosa kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita, Nabi Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita tetap menjadi umat beliau sampai akhir hayat kita. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mudah-mudahan kita tidak dimatikan kecuali Islam telah sempurna dalam kehidupan kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu jemaah salat subuh, jemaah Masjid Raya Andalas yang dimuliakan oleh Allah. Kajian kita pada pagi hari ini, persangkaan banyak orang dari dulu sampai sekarang. Dalam surah Al-Baqarah ayat 80. Waqalu, dan mereka banyak berkata, lan tamassanan nar, tidaklah kami dimasukkan ke dalam neraka illa ayyaman ma'dudat, kecuali hanya beberapa hari saja. Di terlampau pede orang mengatakan kepada Nabi bahwasanya kok masuknya kami ke neraka hanya beberapa hari saja. Itu persangkaan orang dari dulu sampai hari ini. Maka mereka masih berlalai-lalai dalam beribadah. Kenapa mereka berkata demikian? Kalau memang Muhammad sebagai seorang pemberi syafaat, maka kami cukup mengharapkan syafaatnya saja. Ini salah satu sangkaan daripada orang-orang dahulu dan sekarang masih kita dengarkan sangkaan itu. Attakhaztum indallahi ahda falan yukhlifallahu ahda. Jadi yang akan ditetapkan di sisi Allah itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah dan tidak akan mendapat pertolongan dari Allah orang yang tidak berbuat kebaikan di sisi Allah. Am taquluna 'alallah ma la ta'lamun. Apakah mereka itu mengatakan sesuatu yang tidak mereka ketahui? Apalagi mereka tidak beramal
Bala. Bala itu satu kalimat yang sangat besar kemarahan daripada Allah. Bala man kasaba sayyi'ata wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar. Bala, katakanlah, sungguh, ya kata Allah, siapa saja yang berbuat kejahatan di sisiku atau kalau Allah menyebutnya di belakangku, padahal sifat Allah tidak ada yang di belakang atau yang di depan, karena Allah Maha mengetahui. Andai kata-kata Allah, dia berbuat sangkaannya bahwa aku tidak melihatnya, khoti'ah, faulaika ashabun nar, maka mereka itu akan masuk ke dalam neraka. Ujungnya hum fiha khalidun, mereka padanya kekal. Khalidun, khuldi yang berasal dari kalimat yang pernah dipergunakan oleh iblis untuk menyesatkan Nabi Adam. Jangan kau sentuh buah khuldi, kata Allah, sementara iblis memutarbalikkan. Khuldi itu artinya kekal. Jadi kalau engkau makan buahnya itu, engkau akan kekal di dalam surga. Ini diputarbalikkan oleh setan. Wallazina amanu wa amilus solihat, dan orang-orang yang beriman mereka dan beramal soleh mereka, ulaika ashabun jannah, mereka itu adalah penduduk surga. Hum fiha khalidun, mereka padanya kekal. Di lain ayat, hum fiha khaliduna abada, mereka kekal di dalamnya seabadi-abadinya. Itu di ayat lain untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Surah Al-Baqarah ayat 80 sampai 82. Bapak Ibu, untuk menjawab ini para ulama berijtihad untuk menggapai bagaimana agar kejahatan-kejahatan kita itu atau keburukan-keburukan kita itu bisa terhapus, maka datanglah perintah beribadah. Ya, dengan ibadah sholat bisa menggugurkan yang mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Dengan sholat itu akan tegak kebenaran dan akan runtuh kebatilan atau kemungkaran pada diri sendiri ataupun pada kelompok masyarakat. Maka dengan sholat saja bisa menggugurkan sayyiat dan mengangkat daripada amalan-amalan soleh. Nah, makanya ketika kita bermula untuk beribadah, kan dianjurkan sekali untuk tetap dalam keadaan berwudu. Nah, terutama dalam sholat, la sholata illa bil wudu'i, tidak sah sholat kalau tidak diawali dengan wudu. Begitu pula dengan haji dan umroh, ketika kita akan tawaf, ketika kita akan wukuf, tidak sah kalau kita tidak berwudu. Nah, kemudian membaca Al-Quran pun sangat dianjurkan. Ada yang menyebutnya dengan ain, fardu ain, ketika akan membaca Al-Quran untuk melaksanakan wudu. Ya, sebelum membaca Al-Quran itu, karena kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Yang menjadi inti bagi kita adalah doa setelah wudu. Doa setelah wudu itu adalah target kita dalam semua ibadah. Dalam semua ibadah kita. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Kita datang mengerjakan sholat, target kita yang pertama adalah diterimanya taubat kita. Mana ibadah dalam sholat itu yang menjurus kepada taubat? Di antaranya duduk antara dua sujud. Di sana doa diawali dengan taubat dan ditutup dengan maaf. Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampuni dosaku. Asal katanya ya Ghafar. Ditutup dengan wa'fu anni, maafkan kilaf salahku. Di artinya di dalam duduk antara dua sujud itu ada kalimat taubat dan kalimat maaf terhadap dosa-dosa kecil kita.
Nah, maka ketika duduk itulah kita sempurnakan i'tidal kita. Kita sempurnakanlah doa kita yang 8 tersebut. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Kalau terlalu banyak dosaku, ampunan engkau belum cukup untukku, warhamni, sayangi aku. Nah, ini urutannya, kalau orang tasawuf memisahkan itu. Kalau dengan ampunan engkau belum habis dosaku, warhamni, sayangi aku. Berarti dengan sayang Allah kita nanti masuk ke dalam surga, terhindar dari neraka. Bukan karena taubat kita sudah diterima. Ada jenjang kedua yang masih ada harapan bagi kita. Rabbighfirli, ampuni aku, warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, cukupkan kebutuhanku. Bahkan wajburni itu kalimat atau nama Allah yang ke-10, ya Jabbar, yang maha cukup. Jadi jangan diartikan konotasinya kepada harta saja. Orang mengartikan di situ wajburni, cukupkan kebutuhanku. Nah, hendaknya di dalam kita berdoa itu kita juga berharap wajburni, cukupkan ibadahku untuk dipantaskan untuk masuk ke dalam surgamu. Nah, jadi yang kurang-kurang mohon kepada Allah agar dicukupkan, kualitasnya menjadi baik. Maka wajburni. Maka ketika berdoa itu jangan kita konotasinya untuk dunia saja. Nah, jangan untuk harta saja. Maka kita ma'rifatkan kepada Allah, wajburni, cukupkan ibadahku ini untuk dipantaskan aku masuk atau diterima taubatku dan berhak aku masuk mendapat ridhomu ya Allah. Kemudian kalau dengan wajburni belum juga cukup, warfa'ni, dengan ketinggian engkau, dengan ketinggian darjat engkau ya Allah. Angkat darjatku. Angkat darjatku dari segi dunianya dan segi akhiratnya. Angkat darjatku ya Allah. Warfa'ni, tinggikan, angkat darjatku dari keterpurukan ibadahku ini ya Allah. Nah, maka yang dikejar adalah kualitas. Mungkin ibadah kita sedikit, tapi kualitasnya dituntun oleh Allah. Warfa'ni, barulah kita meminta warzukni, beri rezeki aku. Rezeki dunia, rezeki akhirat. Rezeki dunia dicukupkannya kebutuhan sandang, pangan, papan kita, dan untuk beribadah. Kemudian Allah datangkan rezeki. Nah, orang-orang yang mendapat rezeki dari sisi Allah bisa saja atas kehendak Allah dari orang yang berdosa tadi ya dapat masuk ke dalam surganya Allah. Atas apa? Atas kehendak Allah. Nah, maka rezeki yang tidak kita cari, rezeki yang tidak kita usahakan tapi diberi oleh Allah. Ya, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah beri rezeki yang kita sendiri tidak mengusahakannya, tapi diberi oleh Allah. Nah, banyak contoh-contohnya. Kemudian kita berharap kepada Allah, kalau masih kurang, wahdini, tunjuki aku ya Allah. Wahdini itu nanti larinya kepada ihdinas siratal mustaqim. Kembali dia kepada surah Al-Fatihah. Wahdini, tunjuki aku kemana? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki aku jalan orang-orang yang lurus. Siapa orang yang lurus itu? Dalam surah An-Nisa ada 4. Siratal lazina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa mereka? Dalam surah An-Nisa itu disebutkan 4. Jalan para nabi, jalan para syuhada, jalan para wali Allah, dan jalan orang-orang soleh. Itu 4 ya. Jadi siratal lazina an'amta alaihim, proposal kita sudah membayangkan kepada Allah 4 golongan itu. Siapa dia? Golongan para nabi, jalan para syuhada, jalan para wali Allah, dan jalan orang-orang soleh. Nah, di situ kita letakkan siratal lazina an'amta alaihim. Itu jalan orang yang berempat itu. Nah, ke situ kita berarah. Ghairil maghdu itu dalam maknanya memang ditunjuk betul itu orangnya.
ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang engkau murkai ya Allah. Siapa yang dimaksud dalam ayat itu? Dua orang, yaitu Abu Lahab dan Abu Jahal. Jangan jalan itu ya Allah, jangan jalan mereka itu ya Allah. Nah, itu bermakna daripada ghairil maghdubi alaihim, jangan engkau murkai aku dengan jalan orang yang telah engkau murkai. Siapa dia? Abu Lahab dan Abu Jahal. Yang paling dibenci oleh Allah adalah Abu Lahab, sehingga turun satu surat untuk mengkisahkan, untuk memponis, untuk memposisikan beliau dengan istrinya. Itu sudah dijelas itu. Tabbat syada abi lahabi wa tab, ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya ma agna, hartanya yang banyak itu tidak berguna baginya nanti sebagai penolongnya. Bahkan saya selanaran zatalahab, hartanya itu akan dibuat rantai, ya, rantai emas yang terbakar kemudian dililitkan ke lehernya. Nah, itu makna ghairil maghdu. Ghairil maghdu. Ghairil maghdu terbayang oleh kita kejahatan daripada Abu Lahab. Nah, sehingga Bapak dan Ibu, Abu Lahab itu sampai hari ini 7 km dari kota Mekah kuburannya, berada di pada petinggian. Itu kalau kita mau naik ke sana itu dibutuhkan 100 anak tangga untuk datang ke kuburannya. Itu 50 anak tangga kita datang ke situ, itu bau busuknya sampai hari ini masih tercium. Abu Lahab. Nah, disebut juga wamro'atuhu, Amro itu istrinya. Dan istrinya ikut serta bersama suaminya. Wamro'atuhu hamalatal hatab. Kenapa istrinya ikut serta Ummu Jamil itu? Karena Ummu Jamil menghabiskan hartanya, siapa saja yang mau mencaci Muhammad, mencaci maki Muhammad, melempar Muhammad dan menghina Muhammad, dia dapat uang dari hartanya. Jadi dibagi-bagi. Nah, maka disebutkan juga oleh Allah, wamro'atuhu hammalatal hatab fi jidiha hablum mim masad. Jadi kedua suami istri ini sudah sebagai yang kita hindari di dalam ibadah. Ya, jangan seperti mereka ghairil maghdu. Siapa yang dimaksud dengan ghairil itu? Abu Lahab dengan istrinya Ummu Jamil. Tabbat syada abi lahabi wa tab, ma auna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak bermanfaat dan tidak bisa menolongnya. Saya selanaron zatalab, bahkan nanti hartanya akan diganti dengan rantai emas yang menyala apinya, kemudian dililitkan ke lehernya. Wa mra'atuhu, istrinya yang ikut serta dulu ingin mencelakakan Muhammad, bahkan membagi-bagi hartanya kepada orang yang mencaci Muhammad, menghina Muhammad, maka dia diikut sertakan dalam ayat tersebut. Sementara Abu Jahal itu mendapat keringanan siksa di setiap hari Senin ini. Ya, dari setiap hari Senin, ketika seorang sahabat bermimpi dan bertemu dengan Abu Jahal dan dia berdialog di dalam mimpinya itu, apa yang kau rasakan hari ini? Jawab Abu Jahal kepada sahabat itu, tidak ada hari bagiku untuk istirahat dari azab Allah kecuali pada hari Senin. Kenapa hari Senin itu Abu Jahal mendapat keringanan, Bapak dan Ibu? Karena di hari kelahiran Nabi, dia mendengar Muhammad lahir, dia merdekakan seorang budak perempuan. Nah, maka ini imbasnya Abu Jahal dapat keringanan azab pada hari Senin. Karena gembira di hari kelahiran Rasulullah dan memerdekakan seorang budak. Nah, ini amal yang dapat menolongnya. Ya, amal yang dapat menolong Abu Jahal ketika di dalam alam barzah. Di akhirat nanti di dalam neraka, wallahu a'lam. Allahu a'lam. Apakah masih dapat dispensasi serupa demikian? Allahu a'lam. Yang jelas sekarang sahih kisah terjadi kepada Abu Jahal. Dan kalau Bapak Ibu pergi ke Madinah, tidak jauh dari Uhud, di belakang Uhud itu ada kuburannya, dan
rata-rata semua dari dunia sepakat saja orang sesuai dengan apa yang diceritakan dalam sunnah. Setiap orang yang datang ke kuburan Abu Jahal di Madinah itu, orang melemparkan segala yang kotor. Ya, segala yang kotor, sampah-sampah. Nah, kemudian apa saja yang kotor dilemparkan sehingga kuburannya itu sudah terletak berbagai kotoran yang terdapat di dalam atau di atas kuburannya. Nah, inilah ghairil maghdu. Jangan kami seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Itu makna dalam surah Al-Fatihah. Kaum muslimin sidang jemaah salat subuh rahimakumullah. Nah, dapat kita bayangkan, kita beribadah tadi targetnya apa? Allahumma ja'alni minat tawabin. Salat mengajak kita kepada taubat. Zakat, sedekah, infak, wakaf mengajak kita untuk mengejar target taubat. Karena sebagian daripada infak sedekah kita menggugurkan akan dosa-dosa kita dan menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Nah, maka setiap rupiah yang kita keluarkan juga mampu menjadikan minat tawabin. Kemudian haji sudah jelas. Ya. Al-umrah baina umrah kafarah. Dari satu umrah ke umrah yang berikutnya kafarat. Kafarat itu menggugurkan dosa. Nah, maka semua ibadah diciptakan oleh Allah. Tujuan pertamanya untuk jalan taubat. Yang kedua, jalan untuk mensucikan. Minal mutatahhirin. Kita sholat, kita sucikan badan kita dengan wudhu diawali. Kemudian dengan sholat itu sendiri, suci lahir batin. Bahkan pakaian kita ini diatur oleh Allah dalam surah Al-A'raf ayat 31. Al-A'raf ayat 31. Ya Bani Adam, hai anak Adam, ketika engkau mendatangi rumahku, masjid-masjidku untuk beribadah, pakailah pakaian terbaikmu yang bersih untuk menghadap kepadaku. Sudah jelas itu. Mutatahhirin, untuk kita mencapai kesucian. Jadi dengan sholat badan lahir batin kita menjadi suci, dengan sedekah infak wakaf, harta kita menjadi mutatahhirin, suci dan bersih. Nah, kemudian target terakhir tentu min ibadikas solihin. Kita ingin menjadi orang yang soleh. Kenapa ingin menjadi orang soleh? Ketika kita dinobatkan menjadi orang soleh, kita akan bisa menolong orang lain dari kesolehan kita. Ya, contohnya apa? Dikatakan dalam hadis yang sudah hafal oleh kita, iza mata banu Adam in qata'a amaluhu illa min salasin. Pertama, apa yang dikatakan di situ? Shadaqatun jariyah. Yang kemudian yang kedua, au ilmun yantafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awwaladun solihun yad'ula. Nabi mengatakan kalimatnya awaladun. Awaladun itu jamak. Artinya anak siapa saja yang soleh, kemudian dia berdoa, dia mendapat. Dia akan mampu menolong orang lain. Tapi kalau ada yang menyebutkan kau awaladin, anak kandung yang mendoakan orang tuanya, berarti sempit maknanya. Tapi awaladun itu maknanya sangat luas. Anak siapa saja yang berdiri di atas mimbar ini di hari Jumat kemarin, kemudian khutbah ditutupnya dengan Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya minhum wal amwat. Maka dari mimbar ini bertebaran doa kaum muslimin dan muslimat. Kalau kita runut, ada apa di alam barzah? Nanti baca buku ada apa di alam barzah. Di hari Jumat pagi itu sampai Jumat terlaksana, itu orang di alam barzah itu ada yang berebut-rebut ke satu titik untuk mengais-ngais cahaya. Ya, ada apa di alam barzah itu? Di hari Jumat, orang-orang yang ada di alam barzah itu, rohnya itu ada menuju satu titik dan mengais-ngais cahaya-cahaya yang terpercik. Di serupa orang malas, percikannya itu dikumpulkan. Ada orang yang tidak datang mengais-ngais menjemput cahaya itu. Ditanya oleh mereka, enggak satu mengumpulan apa? Nah, maka menjawab,
aku sudah cukup dengan doa anak-anakku. Nah, yang tidak dapat dari doa anaknya tadi, dia mengais-ngais dari doa orang yang mungkin ada orang malam tigo di andaleh, ada tahlilnya mendoa, dapatlah dari mengais-ngais itu. Kemudian hari Jumat ada doa yang wajib diucapkan oleh khatib di atas mimbar ini, dia mengais-ngais, percikan-percikan dia, dan itu tidak lama. Kan dapat kita bayangkan orang malas, kan tidak lama percikan itu sebentar lah padam, ya. Nah, maka bagi orang yang anaknya terus mendoakannya, dia tidak mempedulikan lagi percikan itu karena dia sudah rutin mendapatkan percikan cahaya dari doa anak-anaknya yang soleh. Nah, maka Bapak Ibu, target kita mari kita kejar ibadah kita ini, apapun bentuk ibadah yang kita kerjakan, targetnya doa sesudah berwudu itu. Allahumma ja'alni minat tawabin. Dengan ibadahku ini ya Allah terima taubatku. Dengan infakku ini ya Allah terima taubatku. Dengan haji dan umroh terima taubatku. Dengan berbuat baik kepada tetangga terima taubatku. Jadikan aku orang suci dan jadikan aku orang yang soleh. Karena 4 jalan yang ditunjuk dalam Al-Quran tadi, dalam surah Al-Fatihah tadi, siratal ladzina an'amta alaihim, salah satunya jalan orang soleh. Maka mudah-mudahan Bapak Ibu, kita datang ke masjid ini, sholat subuh, satu kewajiban, Allah boleh saja mengabaikan, menilai atau tidak, karena itu kewajiban kita. Adapun sholat sunat yang kita kerjakan, itu amal soleh. Sedekah, amal soleh. Mendengar kajian ini, amal soleh. Bertambah ilmu, bertambah kuat iman, banyak ibadah. Maka selain sholat wajib itu adalah amal soleh. Maka Nabi suka memperbanyak amal soleh. Di luar zakat itu amal soleh. Sedekah, infak, wakaf itu amal soleh. Di luar haji wajib itu wajibnya karena diwajibkan Allah. Di luar itu ada tawaf sunnah, itu amal soleh. Nah, maka Bapak Ibu, mari kita iringi amal wajib kita dengan amal soleh. Itulah sholat sunat rawatib. Ada yang menyebut 12, ada yang menyebut 14, ada yang menyebut 16. Ya, kenapa 12? Qobliyah subuh 2, sebelum zuhur 4, sudah 6, sesudah zuhur 2, sudah 8. Kemudian sesudah maghrib 2, sudah 10. Sesudah isya 2, 12. Itu makanya ada 12. Ada yang menyebutnya 14, dia pakai ditambah sebelum isya 2. Ya. Ada yang menyebutnya 16, dia sebut sebelum asar ada 2, jadi 16. Nah, terserah kepada kita, ya, menambah ibadah-ibadah amalan soleh kita. Nah, yang bakunya adalah 12, ya, di mana 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, dan 2 setelah isya. Itu 12 dia. Nah, kalau kita ingin nambah 2 sebelum isya, maka jadi 14. Kita tambah lagi 2 sebelum asar, maka jadi 16. Nah, itu sudah semuanya punya dalil. Semuanya punya dalil daripada imam kita. Nah, semakin banyak tentu semakin baik. Itu barangkali Bapak Ibu kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu bertaubat, selalu mensucikan diri, dan selalu target kita mencapai orang yang soleh. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.